hari ini adalah hari Jumat, waktunya kita untuk mengikuti chapel. Nah, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan boleh membangunkan kami dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai chapel hari ini. Kiranya Tuhan memimpin kami semua dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya chapel hari ini dapat berjalan dengan baik dan kami pun mendapatkan berkat dari chapel hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum mendengarkan dari firman Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan 3 buah lagu. Yang pertama, Satukanlah Hati Kami. Yang kedua, Sungguh Alangkah Baik dan Indahnya. Dan yang ketiga, Arti Kehadiran-Mu. Tuhan dan
pagi anak-anak sekalian. Nama Miss adalah Miss Natalia. Hari ini Miss akan memimpin di dalam ibadah chapel hari ini di dalam firman Tuhan. Anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke? Nah, sudah siapkan Alkitabnya bagi yang sudah punya Alkitab? Oke? Have you prepared your Bible? Okay, for those who have Bible at home. Okay, mari sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa dulu anak-anak. Let us pray and prepare our heart. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Mari anak-anak, kita akan berdoa. Miss akan pimpin doa hari ini ya. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Kita tutup matanya. We will close our eyes and we will pray. Oke. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh mendengarkan suara-Mu, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, buka hati, pikiran kami. Tuhan, tolong kami supaya mengerti firman-Mu hari ini. Kami juga mohon Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan Tuhan apa yang menjadi firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, sudah siap untuk Alkitabnya? Kita akan buka bersama-sama untuk ayat hari ini. Oke, Miss sudah siapkan slide-nya. Oke, let us follow together. Ya. Okay everyone, the Bible verse today, ayat Alkitab hari ini adalah diambil dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15 ya. Di sini Miss lihat, Miss sudah tulis di sini dari ayat Alkitabnya 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. Yang punya Alkitab, mari kita baca sama-sama. Yang belum punya, mari kita baca ayat yang ada di layar kita. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ya, ayatnya kembali dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. Mari kita lihat apa maksudnya ayat hari ini. Di sini dikatakan bahwa orang percaya harus hidup dengan sesama orang percaya lain dalam suasana kasih, tidak saling memperhatikan, saling menolong, tidak membiarkan kesusahan atau kekurangan pada orang lain tanpa memberikan pertolongan. Jadi seperti apa? What is the meaning? Apa maksudnya? Jadi kalau kita melihat orang yang ada dalam kesusahan dan kita mampu untuk menolong mereka, kita harus memberikan pertolongan. Ya, misalnya anak-anak, kalau nanti kita sudah kembali dan kita kembali ke sekolah seperti biasa normal, dan kita punya snack time misalnya. Nah, kita punya ada waktu snack time dan kita punya berkat. Misalnya di rumah kita diberikan berkat, wah biskuit banyak isinya ini, banyak. Nah, apakah kita akan habiskan sendiri? Tidak, kita akan lihat siapa teman kita yang tidak punya snack. Nah, kita bagi, this is one for you. Mari kita bagikan. Isinya banyak ya. Nah, banyak tapi bukan untuk diri kita, tapi kita diberkati, kita diberikan ini oleh orang tua kita supaya kita bisa memberkati teman kita yang lain. Jadi, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat ada yang kesusahan. Kesusahan maksudnya apa? Mungkin teman kita tidak membawa bekal snack, tidak punya uang untuk membeli snack.
Nah, kita tidak boleh bersungut-sungut dan mengatakan bahwa teman kita adalah beban. Kita tidak boleh bersungut-sungut jika ada teman kita yang menderita. Nah, tadi diingatkan, jika ada yang memiliki kelebihan, maksudnya adalah mungkin dapat berlebihan snack. Nah, tugasnya adalah menolong yang kekurangan. Nah, supaya apa? Oleh karena itu, dalam firman Tuhan disebutkan supaya terjadi keseimbangan. Yang punya banyak memberikan pada yang sedikit, yang tidak punya, dan yang tidak punya juga menerima. Karena apa? Nanti kita akan lihat. Karena apa ya? Oke, nah kita akan lihat lagi contoh-contoh lain ya. Tadi Miss sudah berikan contoh bagaimana kita saling berbagi itu. Kita berbagi makanan. Tadi Miss sudah contohkan dengan biskuit. Kalau ada teman yang tidak punya, seperti ini kakak ini tidak punya, ayo kita bagi. Atau ada adik yang tidak punya snack, kita bisa berbagi. Nah, itu contoh berbagi makanan. Kita juga bisa memberikan contoh berbagi mainan. Jika kita punya mainan, entah itu Lego, puzzle, ya, kita juga bisa berbagi bermain bersama. Mungkin tidak untuk diberikan, tapi kita bisa bermain bersama-sama. Mungkin juga bukan hanya dengan teman, tapi dengan adik atau kakak di rumah kita. Nah, ada lagi apa yang bisa kita berikan selain tadi makanan, mainan yang kita bisa share? Nah, ada yang tidak kelihatan tapi kita bisa share, yaitu kepandaian atau knowledge. Mungkin kalian ada yang pandai bahasa Inggris. You are so good in English, or you are so good in math, or you are so good in social study or science. Nah, ada anak-anak yang pandai di matematika, bahasa Inggris, ya, pandai komputer juga mungkin bisa membuat aplikasi atau game-game dari komputer. Nah, kita juga bisa membagikan kepandaian kita. Kita bisa membantu teman kita yang tidak bisa, atau kita bisa juga mengajarkan apa yang kita punya pada teman-teman kita. Ini loh, aku ajarin cara membuatnya untuk komputer seperti ini. Nah, bisa juga seperti itu. Ya, jadi apa yang kita bagikan bukan hanya bersifat yang kelihatan atau materi, bisa juga knowledge atau kepandaian kita. Ya, dan juga apalagi yang bisa kita bagikan pada yang lain yang kekurangan, yaitu uang atau money. Nah, pernah lihat orang yang berkekurangan? Kita bisa membagikan, kalau kita punya uang saku lebih, ya, kita bisa membagikan pada orang-orang yang membutuhkan. Atau juga kalau kita chapel time, ada yang namanya persembahan. Nah, anak-anak bisa memberikan offering atau persembahan, karena dari offering atau persembahan ini akan digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, untuk membantu pekerjaan Tuhan. Nah, jadi kita bisa berikan makanan, kita bisa berbagi mainan, kepandaian kita, bahkan juga uang kalau kita punya uang saku atau pocket money, ya. Nah, kembali, kenapa ya perlu ada keseimbangan? Kenapa? Tadi dikatakan di firman itu di atas, ya, kita melihat kenapa perlu ada keseimbangan. Tuhan menghendaki umatnya hidup menjaga keseimbangan dengan sesamanya. Tidak ada yang, sehingga supaya apa? Yang punya berkelebihan tidak menjadi sombong. Wah, aku punya banyak. Wah, aku hebat. Aku paling pandai. Tidak ada yang merasa seperti itu. Atau juga ada yang merasa minder. Minder itu apa? Minder itu seperti ini anak-anak. Oh, aku tidak bisa apa-apa. Aduh, aku malu. Matku kan jelek sekali. Nah, itu minder. Tidak boleh kita ada yang merasa begitu. Karena yang tadi pandai bisa menolong yang kurang atau yang lemah. Dan yang lemah pun tidak boleh merasa minder atau rendah diri. Kenapa? Karena dia bisa ditolong oleh yang kuat atau yang pandai tadi. Ya, anak-anak, jadi itu yang disebut keseimbangan. Ada yang kuat bisa menolong yang lemah pun tidak boleh malu untuk menerima, dibantu. Ayo aku bantu. Enggak,
Tidak, kita akan bilang, ayo aku bantu. Ya, ayo dibantu. Aku mau dibantu. Nah, jadi bisa bekerja sama sehingga ada keseimbangan. Jadi anak-anak, tadi kembali kita akan simpulkan ya. Jadi yang memiliki kelebihan itu harus mau menolong yang kekurangan. Dan yang menerima, yang mengalami kekurangan juga tidak boleh malu meminta pertolongan dan menerima pertolongan itu. Nah, anak-anak, keadaan ini tidak akan terus seperti ini. Ada kalanya tadi yang pandai, tiba-tiba pelajaran jadi susah dan dia jadi tidak mengerti. Dan yang tadi tidak mengerti akhirnya bisa belajar cepat dan juga bisa menjadi pandai. Nah, itu anak-anak, artinya ada keadaan yang berubah. Atau orang yang memiliki kelebihan bisa juga kehilangan dan menjadi tidak punya apa-apa. Sedangkan yang tadi kekurangan, bekerja keras, akhirnya memiliki kelebihan, akhirnya bisa membantu yang tadi kelebihan dan menjadi kekurangan itu dan bisa membantu karena keadaan berubah anak-anak. Jadi bisa seperti itu ya anak-anak, keadaan bisa berubah. Jadi yang pandai, yang berlebihan bisa menjadi kekurangan. Yang kekurangan pun bisa menjadi berlebihan. Oleh karena itu tadi firman Tuhan mengatakan tidak boleh kita menjadi sombong. Karena yang sombong itu bisa juga suatu saat ada dalam keadaan kekurangan. Dan yang kekurangan tidak boleh terus-menerus patah semangat. Karena yang patah semangat, yang kekurangan pun akhirnya bisa menjadi berkecukupan, berkelebihan. Ya anak-anak, jadi itu yang disebut ada keseimbangan seperti yang diberitakan firman Tuhan tadi. Baik anak-anak, jadi di sini Miss akan akhiri dengan ayat terakhir, yaitu dari Kisah Para Rasul. Kembali dari Alkitabnya ya, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 46. Nah, ini adalah contoh di mana jemaat mula-mula hidup yang dalam keseimbangan itu. Mari kita baca sama-sama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Jadi ingat anak-anak, di sini tidak ada yang sombong, tidak ada yang juga rendah diri atau minder tadi, karena mereka sama duduk bersama-sama, memecahkan roti bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Jadi di sini ada yang berkelebihan, menjual harta miliknya, membagi-bagikan. Nah, itu artinya yang berkelebihan membantu ya berkekurangan. Jadi anak-anak, Miss akhiri untuk firman hari ini. Nah, ya, Miss akhiri untuk firman hari ini. Nah, sudah siap anak-anak? Sudah siap untuk hidup bersama, belajar hidup bersama dengan rendah hati, tulus hati, saling berbagi sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Anak-anak sudah siap? Mari untuk meneladani, untuk melakukan firman hari ini. Sudah siap ya anak-anak? Nah, mari kita minta pertolongan Tuhan sekali lagi untuk menolong kita melakukan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Anak-anak, let us pray together. Kita tutup mata kita arahkan hati kita, dan meminta Tuhan, pertolongan Tuhan, untuk kita bisa melakukan
firman hari ini. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami untuk senantiasa hidup dengan tulus hati, saling membantu, saling menolong sama lain. Dan juga Tuhan ingatkan kami untuk kami tidak sombong jika kami berkelebihan, tapi kami memiliki keinginan untuk membantu yang lain yang kekurangan. Bapa, kami menyerahkan firman hari ini agar kiranya Engkau memampukan kami untuk melakukannya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk ibadah hari ini. Anak-anak sudah duduk dengan tenang, tertib, dan mengikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai ketemu anak-anak. Bye. See you all. Anak-anak, mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena pada kesempatan kali ini kami bisa memberikan sebagian dari milik kami. Biarlah apa yang bisa kami berikan ini Tuhan, semuanya itu boleh berbau harum di hadapan-Mu dan berguna untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan chapel hari ini dengan baik. Sampai bertemu di chapel selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.